Jadi menurut dalam kitab Majmu' menghidupkan obor, ya, menghidupkan obor dalam malam-malam tertentu. Tradisi menghidupkan obor dalam malam-malam tertentu di sana dicontohkan seperti nisfu Sya'ban. Kalau kita biasanya mengadakan oboran malam tanggal 1 Muharram, menghidupkan hari raya, menghidupkan tanggal baru, tahun baru Islam. Itu kata Imam Nawawi dalam kitab Majmu'nya dianggap bid'ah mungkaroh dengan 2 alasan. Alasan yang pertama adalah musyabahatul majusi, yang kedua adalah idha'atul mal, menyia-nyiakan harta. Ini kalau sampai dikatakan bid'ah mungkaroh dan hukumnya haram, lak bahaya ini. Bahayanya sehingga tradisi-tradisi yang sudah rame-rame ini habis semua. Bid'ah mungkaroh. Maka beberapa kali ini takbir keterangan Imam Nawawi ini kita bahas dengan kawan-kawan yang ada di Lajnah Bahsul Masail. Beberapa kali sudah saya bahas. Nah, kebetulan saya di bagian ketua Bahsul Masailnya. Maka bagaimana ini? Alasan iqodul qonadil, menghidupkan lampu-lampu di malam-malam tertentu, ini hanya ada 2 alasan. Satu, musyabahatul majus, menyerupai orang Zoroaster. Bahasanya kamu apa? Zoroaster. Kitabnya apa? Avesta Sanginista. Lah, ini alasan yang pertama. Karena ada sebuah hadis, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Jadi seseorang yang menyerupai satu komunitas maka dia tergolong komunitas tersebut sehingga dilarang. Nah, yang perlu jadi catatan, menyerupai kepada kelompok tertentu itu adalah yang diserupai mayahtasubih. Catatannya ini. Apa? Mayahtasubih. Sesuatu yang memang dikhususkan untuk kelompok tertentu itu. Contoh. Ada orang dulu pakai jas, kemudian pakai apa namanya itu? Dasi. Di awal-awal Mbah Yai Hasyim Asy'ari mengharamkan. Haram orang Indonesia pakai jas, pakai dasi, karena apa? Musyabahatul Belanda. Karena menyerupai orang Belanda non muslim, makanya menyerupai orang Belanda hukumnya haram, dan itu dikeluarkan fatwa oleh Mbah Yai Hasyim Asy'ari. Lambat laun orang Indonesia mulai banyak yang pakai jas, ya. Bahkan kalau kita lihat fotonya putranya Mbah Yai Hasyim Asy'ari, Kiai Wahid Hasyim, itu malah pakainya jas. Sehingga lambat laun jas bukan lagi menjadi yakhtas, identitas khusus orang-orang Belanda, tapi sudah pudar identitas itu, banyak orang Islam yang memakainya. Maka tidak ada sedikit pun menyerupai orang Belanda. Oleh karena itu, karena tidak ada menyerupai orang Belanda, maka al-hukmu yaduru ma'illatihi. Hukum itu nanti akan berputar sesuai dengan ilatnya, sesuai yang dipelajari anak-anak wusta itu. Kalau sudah tidak dianggap menyerupai, ya sudah. Maka yang asalnya dulu pakai jas hukumnya enggak boleh, sekarang hukumnya menjadi boleh. Al-uruf, bahkan kata guru saya mengatakan al-uruf yakhtalifu bi ikhtilafil bilad, bahwasanya satu uruf adat itu berbeda-beda sesuai dengan negaranya. Contoh gini,
Contoh ya, di daerah Petemon, kalau songkok ini, songkok apa namanya? Hitam, songkok hitam itu dipakai oleh seorang perempuan. Contoh, seumpama lah ini lah ya. Songkok hitam dipakai perempuan. Khosois khusus di desa Petemon itu kalau perempuan pakainya songkok hitam. Tapi kalau di Kota Anyar songkok putih. Khusus perempuan songkok putih. Maka kalau kita hidup di Petemon haram pakai songkok menyerupai perempuan. Al-uruf yakhtalifu biikhtilafil balad, bahwa kebiasaan itu akan berbeda-beda sesuai dengan daerahnya masing-masing. Maka kalau saya pakai songkok putih di Petemon enggak apa-apa karena tidak menyerupai perempuan. Tapi kalau saya di Kota Anyar pakai songkok putih malah enggak boleh. Pakai songkok hitam malah boleh karena di Kota Anyar tidak yakhtassu bih. Tidak ada kekhususan hal itu untuk golongan tertentu. Lah sekarang pertanyaannya sama kamu. Zaman ini, zaman sekarang, saat ini, saat sekarang orang menghidupkan oncor, tanya saja ke hati nurani kita sendiri. Apakah menyerupai orang Majusi apa tidak menurut kamu? Menurut hati kamu lah sendirilah, kira-kira. Hah? Menurut hati kamu saat ini itu apakah oncor itu hanya dipakai orang Majusi apa tidak? Ya tidak. Lah orang Islam semuanya malah sudah pakai oncor. Masa kalau orang megang oncor berarti orang Zoroaster? Lah bapak-bapak mau kabeh sing lambek tanda apa-apa Zoroaster kabeh. Sekarang saya tanya sama kamu, orang yang megang oncor, ngidupkan oncor itu apakah langsung Zoroaster kira? Masa gitu dah? Kalau gini tak contohkan. Orang pakai jilbab itu berarti perempuan. Berarti kalau ketemu di jalan-jalan orang pakai jilbab berarti, sekarang pertanyaan saya, orang pakai oncor apakah mesti itu identik dengan orang Majusi? Ternyata agama Majusi sendiri sekarang sudah enggak ada. Mana sekarang yang nyembah api? Dulu penyembah api itu hidupnya di Iran. Di mana? Iran. Di Persia. Persia itu sekarang Iran. Sekarang Iran sudah Islam semua. Walaupun di sana Syiah Imamiyah. Tapi penyembah api sendiri sudah punah. Musyabahatul majus, menyerupai orang majus itu kalau di situ ada khosois, ada yakhtasu, kekhususan bahwa itu miliknya orang Majusi. Maka alasan musyabahatul majus itu bisa jadi hanya terjadi di zamannya Imam Nawawi, tapi saat ini sudah tidak ada lagi. Maka alasan yang pertama musyabahatul majus dianggap sudah tidak relevan untuk diaplikasikan dalam kondisi saat ini. Jadi makanya berbedanya tahun bisa jadi akan berbedanya hukum. Ya, yang bagus di duduknya. Masa kamu ngaji kayak di warung, Dit? Ya. Musyabahatul majus sudah tidak sama seperti tadi yang saya contohkan sama kamu. Dulu Mbah Hasyim Asy'ari mengharamkan pakai jas. Tapi lambat laun karena jas sudah tidak mirip dengan orang Belanda, maka jas hukumnya menjadi lah sama. Mungkin zaman dulu menghidupkan konadil yang namanya oncor-oncor ini mempunyai kemiripan khusus dengan orang-orang Majusi. Tapi lambat laun ekspresinya orang Islam, senangnya orang Islam kalau tahun baru menghidupkan ekspresi cinta, seneng, bahagia, hidupkan apa? Oncor. Maka saat ini sudah tidak ada alasan musyabahatul majus. Itu yang pertama. Yang alasan yang kedua yang enggak boleh apa? Berarti alasan musyabahatul majus berarti sudah enggak bisa dipakai ya. Ya. Tinggal satu alasan, apa? Idha'atul mal, menyia-nyiakan harta. Oke, menyia-nyiakan harta itu contohnya gini.
kamu punya uang 100.000, uang 100.000 itu kamu ambil, kamu lemparkan sungai. Itu namanya idha'atul, paham enggak? Kamu punya uang, kamu lempar ke sungai, itu namanya idha'atul mal, menyia-nyiakan harta. Kamu punya uang, uang kamu masukkan di kuburan, dimasukkan bareng dengan mayit. Itu wajib digali itu mayitnya, wajib. Kenapa? Karena uang kamu sia-siakan. Tahu kan ya, berarti namanya apa? Idha'atul mal ini akan hilang kalau ada dua alasan. Iling-iling. Kalau ada berapa? Dua alasan. Satu, gharadul akhirah, tujuan akhirat. Nomor dua, gharadud dunya, yaitu tujuan dunia. Hilang keharaman idha'atul mal kalau ada dua alasan. Satu, ada alasan akhirat, ada alasan dunia. Ada tujuan akhirat, ada tujuan dunia. Contoh, saya ngasih uang ke orang namanya sedekah. Uangnya kan saya kasihkan. Tujuan saya agar saya mendapatkan pahala di akhirat. Namanya hilanglah gharadul akhirat. Ada alasan akhirat. Paham enggak? Contoh yang kedua, gharadud dunya seperti apa? Kalau yang diputuskan dalam berbagai acara bahsul masail, kajian bahsul masail itu, contohnya gini. Menurut kamu, ngidupkan mercon itu buang-buang uang apa tidak? Buang-buang uang enggak? Buang? Jawaban ojo ngantor. Jawaban. Apa? Buang-buang uang. Jelas toh. Kembang api harganya berapa? 100.000 dihabiskan untuk beli kembang, buang-buang uang enggak? Itu dalam bahsul masail tidak dianggap idha'atul mal. Alasannya kenapa? Karena ada tujuan duniawi, senang dengan ada rasa senang dalam hati. Duar eke dingagin. Oh, nyaman deh. Saya sendiri juga heran ya, orang senang ke mercon itu senangnya di mana? Kalau hidupkan mercon kok malah ditutup telinganya. Kok enggak dikedingake pesemak kopengnya? Ya, ini juga saya kadang-kadang juga mikir saya itu senang sekali ke mercon. Kenapa kok enggak didengarkan, kok malah dia kalau hidupkan kok lari? Coba pas dihidupkan tuh dia mesemak kedingake ning kopengnya. Oh, dar. Ya. Ada rasa senang di situ. Orang pakai kembang api nggak bisa diarahkan idha'atul mal. Alasannya apa? Idha'atul mal itu akan hilang keharamannya. Keharamannya dengan ada tujuan duniawi. Apa? Kesenangan dalam hati, seneng. Lah sekarang pertanyaannya, kamu buat oncor, terus dihidupkan oncornya. Itu kan dalam rangka kamu senang. Lebih senang daripada membuat kembang api. Kembang api saja tidak ada unsur idha'atul mal al-muharramah. Tidak ada unsur menyia-nyiakan harta yang diharamkan. Apalagi obor, lebih-lebih. Nah, kalau kita menghukumi paling gampang, itu pakai kembang api, pakai apa tadi? Mercon, itu dilihat sekilas haram. Oh, idha'atul mal. Idha'atul mal itu kalau gak ada gharadud dunya au gharadul akhirah. Gharadul akhirah akan hilang idha'atul mal, gharadud dunya al muharramah. Gharadud dunya juga akan menghilangkan namanya idha'atul mal al muharramah. Makanya kalau kita lihat dua alasan ini, satu, musyabahatul majus sudah tidak ada. Iqadul qanadil itu loh, apa tadi, menghidupkan apa? Obor. Musyabahatul majus sudah tidak ada. Agama majusi saat ini juga sudah sulit kita cari.
menyerupai orang Majusi, menyerupai harus ada catatan yakhtassu bih, sudah tidak ada yakhtassunya, maka hilang musyabahatul majus. Nomor 2, idha'atul mal. Idha'atul mal menyia-nyiakan harta juga sudah tidak ada karena sudah ada gharadud dunya, ada rasa senang dalam hatinya, maka sudah hilang. Seperti orang dianggap menghidupkan mercon, menghidupkan kembang api. Sehingga kalau kita melihat dua ini, maka alasan mudhahatul majus dan idha'atul mal mungkin berlaku di zaman dulu, tapi untuk saat ini sudah sulit untuk diberlakukan. Tidak bisa masuk ke haram. Ya, kalau masuk ke makruh mungkin, tapi kalau ada syiar dalam Islam, oh ini syiarnya Islam, makruh menjadi hilang. Makruh menjadi hilang karena ada sisi syiar. Kalau haram jelas tidak mungkin. Makruh bisa jadi, tapi kalau ada syiar Islam, maka syiarnya menjadi muncul, makruh menjadi tertutup hanya karena gara-gara syiar. Catatan itu. Karena dalam kitabnya memang iqadul qanadil, ya, menghidupkan mercon minal bid'ah al mungkarah, termasuk bid'ah yang mungkar, dengan dua alasan itu. Sehingga kemarin kita bahas ini, ya opo ini, kok bisa ini dianggap bid'ah mungkarah. Akhirnya terbahas selesai dari berbagai alasan Imam Nawawi. Bisa jadi di zaman Imam Nawawi seperti itu, tapi zaman saat ini sudah berubah sehingga menjadi catatan al-hukmu yaduru ma'illatihi, bahwa hukum itu akan berputar sesuai dengan ilatnya. Al-Fatihah.